Halo teman-teman semua, welcome back to Matematika Cinta Belajar Matematika with Kak Nay. Hari ini masih sesi bahas soal TPM latihan ASPD ya. Untuk kali ini kita mau bahas jeng-jeng-jeng ASPDBK Kabupaten Sleman. Ini TO yang ketiga. ASPDBK TO yang ketiga. Nah, di sini seperti video sebelumnya, kalau misalnya kalian rasa Kak Nek terlalu cepat atau terlalu lambat jelasinnya, bisa kalian set sendiri di setting untuk kecepatannya 0,5 atau 1,5 kalau misalnya kurang cepat gitu ya. Terus ini without editing, jadi nanti kalau misalnya ada suara motor lewat atau ada gangguan, biasanya ada kucing lewat gitu, mohon dimaafkan, harap maklum ya. Lalu kalau misalnya ada salah sebut atau salah tulis, nanti kalian ingetin aja. Kalau ada perbedaan jawaban juga boleh nanti kalian ingetin di komen atau langsung WA ke Kak Nek kalau misalnya kalian punya nomornya Kak Nay. Banyak banget ya, minta dimaklumin banyak banget. Gak apa-apa, harap maklum pokoknya. Kita mau bahas mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini tentang uang. Wah, pas banget nih, kalian habis dapet THR kan ya. Ya kan, vibes lebaran. Kalian gak dapet sih. Apa nggak ada yang tanya? Perhatikan ilustrasi berikut. Siswa kelas 6 SD Maju mengumpulkan donasi untuk 2 teman mereka yang sakit. Uang yang mereka kumpulkan adalah sebagai berikut. 2 teman yang sakit. 2 teman ya. Ini uang yang terkumpul. Setiap anak yang sakit mendapatkan donasi dengan jumlah yang sama. Kata kunci yang kedua adalah jumlahnya sama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini yang mana yang benar? Jumlah uang donasi yang terkumpul apakah segini? Nah, kalau masalah uang mah Kak yakin kalian udah bisa ya. Udah bisa bedain kalau misalnya dikasih warna coklat sama warna merah, pilih mana? Warna merah lah, 100.000 gitu kan. Udah bisa lah ini. Kalau misalnya ada 2 ribuan, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti totalnya 8.000. Oke, ini mah nggak usah kan ajarin, kalian juga bisa. Kenapa sih? Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya 1000-an, jadi ini 6.000. Lalu ini 5 ribuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, jadi 8 kali 5.000, 40.000. Lalu ini 10 ribunya ada 1, 2, 3, 4, 40.000. Oke, semuanya ada berapa ya? Tinggal kita jumlah aja. 8.000 tambah 6.000 tambah 40.000 tambah 40.000. Ini tambah ini 80.000. Lalu ditambah 6.000 dan ditambah 8.000. 6 tambah 8, 14. 14.000. Jadi 80.000 tambah 14.000. Hasilnya adalah 94.000. Ini harusnya 94.000 totalnya. Tapi di sini 104.000, berarti keliru. Lalu jumlah nominal 2 ribuan, 32.000 lebih sedikit dari 5 ribuan. 2 ribuan dan 5 ribuan. Apakah benar 32.000 lebih sedikit? Yap. Ingat, kalau ada kata-kata lebih sedikit, lebih banyak, lebih panjang, lebih pendek, itu artinya adalah selisih. Jadi, kalau misalnya kalian mau ngitung, kalian bisa pakai 40.000 dari 5 ribuannya ya. Kurangin 8.000. 8.000 itu yang 2 ribuan tadi. Hasilnya adalah Rp32.000. Jadi ini benar. Yang ada satunya kita coret. Lalu yang gak ada duanya kita coret. Udah ketemu dong, jawabannya adalah yang C. Dah ya, stop. Langsung aja next ke yang lain. Mau double check boleh ya. Misalnya kalian mau cek yang ini, 3 sama 5 apakah beneran bener? Nah, itu kalian cek aja, nanti pasti jawabannya bener. Terus yang nomor 2, perhatikan ilustrasi berikut. Ali, Budi, dan Chandra mengikuti lomba matematika. Ketentuan penilaian dalam lomba tersebut adalah benar mendapatkan skor 4, salah mendapatkan skor negatif 1, ini kalau salah, terus tidak menjawab mendapatkan skor 0. Hasil pengerjaan mereka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Lalu, berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini, manakah yang benar? Ini kita hitung yang Ali dulu ya. Banyak nomor yang dijawab benar itu 19. Jadi, ini langsung aja Kak Nem mau kaliin. Tadi kalau benar kan 4 skornya, ini kali 4, ini kali 4, ini kali 4. Oh, gini aja deh. Biar muat dengan rapih, 4-nya di depan.
Gini, sama dengannya. Terus yang salah itu negatif 1, jadi negatif 1, negatif 1, ini negatif 1. Tidak menjawab 0, berarti ini nanti yang tidak dijawab mah tetap 0 ya, nggak ngaruh. 4 kali 19 hasilnya adalah 76, ini 80, ini 84. Terus sama dengan ini negatif 1, negatif 2, negatif 8. Oke. Sekarang kita hitung skornya berapa? 76 ditambah negatif 1 atau 76 kurangin 1. Hasilnya adalah 75. Ini 80 kurangi 2, 78. 84 kurangi 8, hasilnya adalah 76. Ali mendapatkan skor terendah. Benar nggak? Ali itu 75. Benar, dia dapat nilai yang paling rendah. Chandra mendapatkan skor tertinggi. Tertingginya harusnya Budi ya, berarti ini keliru. Yang ada 2-nya keliru. Udah, kita langsung dapat jawabannya adalah yang B, satu-satunya yang nggak ada 2-nya. Selesai. Nomor 3, box susu berbentuk kubus dengan panjang sisi 60 cm berisi penuh. Susu dalam box dikemas dalam kotak-kotak kecil yang berbentuk kubus dengan panjang sisi 15 cm. Kotak kemasan diisi secara penuh. Banyak kotak kemasan kecil ada berapa? Berarti ini volume kubus yang besar itu kita bagi volume kubus yang kecil ya. Atau kalau kita tulis gini, volume yang besar dibagi volume yang kecil. Sedangkan kalau misalnya kita mau cari volume kubus, itu kan sisi kali sisi kali sisi. Jadi 60 pangkat 3 dibagi 15 pangkat 3. Gini kan? Nah, karena ini sama-sama pangkat 3, kalian nggak perlu nih 60 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu kan 216, ada nilai 3. Dibagi berapa ini 15 pangkat 3, gitu nggak usah ya. Jadi langsung aja. Karena ini sama-sama pangkat 3, jadi kita bagi duluan. 60 bagi 15, baru nanti dipangkatin 3. 60 bagi 15 kan 4. Nah, 4 pangkat 3 sama dengan 64 buah. Udah selesai, jawabannya adalah yang D. Biar cepat maksudnya. Ini berlaku kalau sama-sama pangkat 3 atau sama-sama pangkat 2. Kalau di sini pangkat 3, di sini pangkat 2, nggak bisa diginiin. Nanti ada cara yang lain. Semoga nanti ketemu soal yang seperti itu ya, biar bisa praktek langsung. Lanjut nomor 4. Dalam rangka ulang tahun, SD Sembada mengadakan lomba paduan suara untuk siswa kelas atas. Kelas atas itu kelas 456. Siswa kelas 4 berlatih setiap 4 hari, kelas 5 setiap 3 hari, dan kelas 6 setiap 2 hari. Mereka berlatih pertama kali pada tanggal 25 Februari 2023. Lomba akan dilaksanakan seminggu. Nah, ini nih yang biasanya tuh kalian lupa di sini. Udah sering banget kalian nemuin ada yang tiba-tiba bilang, kan aku kemarin tryout tapi aku lupa. Ternyata di KPK-nya tuh ada seminggu setelahnya lomba, yang ditanyain lombanya. Nah, itu sering banget. Makanya soal ASPD atau soal ujian sekolah itu sekarang emang lebih banyak literasinya. Jadi kalian yang tidak suka baca, ayo paksa diri kalian ya karena mau ujian. Jadi yang teliti. Seminggu setelah mereka berlatih bersama ketiga kalinya. Wih, sini ketiga kalinya. Biasanya kedua kak, kok ini ketiga kalinya? Yeay, jangan protes lah ya. Tapi sering loh ada siswa yang dapet TPM gitu kan, atau tryout dari mana. Nanti tanyanya ke tentornya. Ke gurunya yang di les gitu, kayak misalnya tanya sama kakaknya, kok kemarin punya aku yang keluar yang ini sih, biasanya kan nggak keluar loh, yang buat soal kan bukan Kak Nay gitu. Lomba berlangsung pada tanggal berapa? Oke, kita cari KPK dulu. KPK dari 4, 3, dan 2. Kita bagi 2 ya. Ini 2, ini nggak bisa bagi 2, jadi tetap kita tulis 3. Ini 1. Kita bagi 2, 1, 3, 1. Kita bagi 3. Ingat kalau KPK usahakan sampai 1 semua. Kalau kalian sudah yakin nggak usah sampai 1, nggak apa-apa. Ya udah, it's okay then. Terus KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3. 4 kali 3, 12. Jadi mereka itu berlatih kedua kali 12 hari setelah tanggal 25 Februari 2023. Berarti kalau yang ditanyain ketiga kalinya, dia 12 harinya lagi. Berarti berapa hari setelah tanggal 25 Februari? Kan ini pertemuan pertama, first meeting. Terus pertemuan kedua itu kan 12 hari setelahnya. Pertemuan ketiga itu kan 12 hari setelahnya juga. Berarti dari pertama ke yang ketiga itu adalah 24 hari
setelah 25 Februari 2023. Kita tambahin ya. 24 ditambah itu 25 Februari. Sama dengan 49 Februari. Tapi nggak ada ya 49 Februari. Makanya harus kita kurangin dulu dengan 28. 49 kurangi 28 itu hasilnya adalah 21. 21 bulannya adalah, ini Februarinya udah habis, berarti setelah Februari itu Maret. Oke, tapi ini baru pertemuan ketiga yang ditanyain kan lombanya. Lombanya itu seminggu setelah berlatih bersama untuk ketiga kalinya. Artinya seminggu itu kan 7 hari ya. Seminggu 7 hari loh ya. Loh kok hijau lagi, biru deh. Seminggu itu berarti 7 hari. Setelah berarti ditambahin, nih tambah 7. Hasilnya adalah 28 Maret 2023. Kita pilih yang D. Selesai. Nomor 4. Bel. Kita lanjutkan ke nomor 5. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Darmawan menyumbangkan kebutuhan pokok berupa 42 kg tepung gandum, 70 kg beras, dan 84 kg telur kepada korban bencana alam. Bahan makanan tersebut dikemas sebanyak-banyaknya ke dalam beberapa kemasan plastik dengan jumlah dan jenis yang sama. Setelah dikemas, Pak Darmawan menambahkan 2 mie instan ke dalam setiap kemasan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Kalau soal ini jelas kita cari FPB. Ya kan? Ini tepung gandum, ini beras, ini telur. 42, 70, 84. Surat. Bagi berapa? 7 langsung. Bagi 7 langsung ya. Ini 6, ini 10, ini 12. Misal kalian mau bagi 2 dulu nggak apa-apa kok. Nggak harus nurut urutannya ini ya. Nah, kalau FEB ingat nggak usah sampai 1. Jadi stop sampai di sini. Karena kalau FEB itu misal FEB itu harus bisa membagi habis yang kita bagi nih. Bentar, belibet. Jadi FEB itu kan harus kita bagi dengan angka yang sekiranya bisa membagi habis ketiga ini sama besar. Gimana sih? Aduh, kok belibet banget. Intinya adalah angka ini bisa membagi habis ketiganya. Misal nih, 3, 5, dan 6. 3 sama 6 memang bisa dibagi 3, tapi kan 5 nggak bisa. Nah, kalau udah salah satunya nggak bisa, nggak usah dilanjutin sampai di sini aja. Wis, gitu maksudnya. Kemasan plastik yang diperlukan adalah 14. Nah, kemasannya itu maksudnya yang ini. 7 kali 2. 7 kali 2 adalah 14. Yes, benar. Lalu berat tepung gandum dalam setiap kemasan plastik 6 kg tepung gandum tuh yang ini. Berapa? 3 kilogram ya harusnya. Tapi di sini malah 6 kg, berarti bukan. Yang ada 2-nya keliru. Ini ada 1, ada 3. Kita cek 4 atau 5. Yang 4 nih. Mie instan yang dibutuhkan ada 28 bungkus. Ingat tadi setiap kemasan, kan tadi ada 14 kemasan. Setiap kemasan ditambahin 2 mie instan. Berarti kalau setiap kemasan 2 mie instan, kalau 14 kemasan kan 28. Tinggal kita kaliin, 14 kali 2. 28 nih bener. Berarti yang ada 4-nya, jawabannya adalah yang A. Selesai, 4 bener. Yang 5 itu nanti keliru. 10 kg harusnya berapa nih? 8 tambah 6 harusnya 14 kg ya. Jadi 5 udah. Finish. Kabar Anda. Berdasarkan kabar tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Nilai kartu Edo paling kecil. Oh, ini sudah mengurutkan. Maka kita jadiin ke desimal dulu. Yang Andi itu udah ke desimal ya, jadi nggak usah kita apa-apain. Stop. Beni, 4/3. 4/3 itu kalau kalian jadiin pecahan campuran, 1/3. Ya kan, jadi 1/3 hafalan aja. 1/3 itu 0,3333, berarti kalau 1/3 1,3333 gini. Lalu 130% tuh 1,3. 1/5 itu 1,20. 1/5
itu 1/5 nanti 0,2. Jadi kalau ada 1/5 ya 1,2. Ini Kak Nek kasih 0 buat bantuan biar sama-sama di belakang koma ada 2. Terus 5/4. 5/4 itu kan 1/4. 1/4 kan 0,25. Berarti 1,25. Atau kalau misalnya kalian belum hafal, dibagi kayak biasanya itu nggak apa 1/4. Atau 1/4 ini jadi 100, ini 25, jadi 0,25. Oke, ingat-ingat lagi ya bagi yang lupa. Nilai kartu yang paling kecil tuh apakah benar punyanya Doni? Yang paling kecil harusnya punya Andi. Nih lihat. Di sini 1,15, di sini 1,20. Ini sama-sama 1. Ini 1, ini 2. Berarti lebih kecil yang Andi. Jadi harusnya Andi ya. Terot. Yang ini keliru. Langsung kita cek sama 4 atau 5. Urutan kartu dari yang nilai paling kecil paling kecil tadi adalah Andi. Ya kan? Berarti kalau paling kecil di sini malah Doni duluan otomatis salah. Yang ada 4-nya itu keliru. Yang paling kecil dari yang kalau 5 ini dari yang paling besar tuh B ini bla 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 bla, yang terkecil Andi. Sesuai kan? Paling kecil tadi Andi. Ya, selesai. Jawabannya adalah yang D. Nomor 7, Cynthia mempunyai panjang Cynthia memiliki pita sepanjang 9 meter. Pita tersebut digunakan untuk menghias taplak meja sepanjang segini meter dan membuat hiasan bunga segini meter. Selebihnya pita digunakan untuk membuat 2 gantungan kunci sama panjang. Pita yang digunakan untuk membuat sebuah gantungan kunci adalah berapa? Kita buat kalimat matematikanya dulu. Awalnya segini, buat taplak meja segini, buat hiasan bunga segini. Selebihnya tuh sisanya, selebihnya yang dimaksud adalah sisanya dibuat 2 gantungan kunci sama panjang. Pita yang digunakan untuk membuat sebuah gantungan kunci atau 1 gantungan kunci itu berapa? Oke, 9. Ini kita kurangin ya sama 2/4. 3 maksudnya nih. Dikurangi 1,15. Nanti hasilnya ini dibagi 2. Yes, true. Oke. Nah, karena ini lebih enak kalau jadiin desimal, ini karena jadiin desimal ya. 3/4 itu 0,75, jadi 2,75. Terus gini. Bagi 2. Ini kalau dikurangin hasilnya adalah ini 9, 3,9. 9 kurangi 3,1, 5,1. Jadi ini 5,1 dibagi 2 sama dengan 2,55 meter. Coba kalian hitung lagi. 2,55 tambah 2,55. 0,115. Yes. Betul sekali. Betul. Jawabannya adalah yang D. Next, nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Perbandingan uang Ahmad dan Banu adalah segini. Ahmad dan Banu segini. Perbandingan uang Banu dan Chandra segini. Banyak uang Ahmad segini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Oke. Kita buat perbandingannya dulu. A untuk Ahmad, B untuk Banu, C untuk Chandra. A banding B atau Ahmad banding Banu. Banu itu 2/3. Lalu Banu banding Chandra itu 5/7. Kita jeder-jeder ya. Jeder. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 3 kali 7, 21. Lalu, uang dimiliki Banu segitu. Is that correct? Ahmad, oh ini nih, sorry nggak kebaca, lupa. Padahal udah di stabilo. Ahmad itu 20.000. Ahmad kan di sini 10, jadi 10 itu mewakili 20.000 rupiah. Berarti uang dimiliki Banu berapa? Banu itu kan 15 ya. Nah, dari 10 ke 20.000 itu kan dikali 2.000. Berarti yang ini juga dikali 2.000. Kali 2.000 berapa tuh? 30.000 rupiah. Ini yang Banu. Terus yang Chandra. Terus yang Chandra itu kan 21. Jadi 21 mewakili berapa?
Nah, yang ini tadi sama ya, dikali 2000. Kali 2000 adalah 420.000. 42.000. 42.000. Uang dimiliki Banu 30.000. Apakah benar? Yes, tuh. Yang ini keliru. 1, 3. Cek 4 atau 5. Dari tadi kayaknya 4 atau 5, 4 atau 5 ya. 4 dulu. Selisih uang Ahmad dan Chandra 25.000. Ahmad segini, Chandra segini. Selisihnya berapa tuh? Selisihnya Ahmad dan Chandra. Selisih adalah 22.000 rupiah. Berarti bukan. Ini 25 kan? Yang ada 4-nya keliru. Berarti jawabannya adalah yang B. Dapat dah, sini. Mama. Next, nomor 9. Udah ketemu kan? Udah. Dedi menyalin, salin. Skala 1:12.000, jarak balai desa dengan pasar. Nah, yang digambar Dedi adalah menyalin, menggambar ulang. Sama ya caranya ukuran awal bagi ukuran baru. Ukuran awalnya adalah 8 kali 6.000. Skalanya kan 6.000. Terus mau disalin jadi berapa tuh? 12.000. Markicot, cerat, 152, 94. Jawabannya adalah 4 cm yang A. Nomor 10. Tabel tersebut merupakan catatan waktu Turi mengerjakan soal latihan ujian. Total waktu yang dibutuhkan Turi untuk mengerjakan soal latihan ujian adalah berapa? Semuanya, guru. Oh my gosh. Oke. Jadi gini. Karena belum ngitung ini, jadi nanti kalau misalnya ada yang keliru, mohon untuk diingatkan. Ya adik-adik, oke. Ini tadi literasi membaca mulainya jam segini, selesai jam segini. Berarti waktu yang dibutuhkan Tuti itu berapa? Dari 9, 51, 22, 08, 08, 25. Mari kita kurangi, 22 nggak bisa kurangin 25, kita pinjam 1, ini 1 menit, ini masih 50 menit, terus tambah 60, 22 tambah 60 kan 80, 82 ya jadinya, 82 dikurangi 25, ini 7, ini 5, ini 42, ini 01. Yang tuh untuk, ini waktu untuk literasi membaca. Terus yang literasi numerasi matematika nih 08, 01, 09. Kita kurangin 31 kurangi 9, 22. Ini 58, 01. Oke, ini literasi numerasi. Satu lagi di bawah nih. Literasi sains. 09, 40, 21, 08, 09, 45. Kurangin. Jadi 21 tidak bisa dibagi, gak bisa dikurangin 45. Pinjam 1 menit, jadi ini jadi 39 menit. Terus ini tambah 60, 81 ya. 81 dikurangi 45 itu 36. Ini 30, ini 01. Oke. Sekarang kita tambah semua tuh. Kita tambah semua, tapi karena ini ini kan sama-sama 1 jam lebih ya, jadi 1 jamnya Kak Ne tinggal aja, jadi yang Kak Ne tambah cuma menit sama detiknya. 22, 30, 36. Mari kita tambahkan. 7 tambah 2 tambah 6 berapa? 7 tambah 2 tambah 6, 9 nih, 15 belakangnya 5, 1, 115. Terus yang ini 0, ini 1. Oh iya, tadi yang detiknya habisin semua dulu ya, baru nanti kita ubah, kita convert ke menit. 0, ini 1, 13, 130. Oke. Nah, yang ini
detiknya kan nggak ada tuh detik sampai 115. Ini kita kurangin 60, ini 5 gitu kan. Tapi 1 menitnya kita tambahin ke sini. Jadi ini 131 menit. Karena tidak ada 131 menit, kita kurangin lagi dengan 60. Berapa nih? 71. Karena tidak ada 71 menit ke 71, kita kurangi 60 menit lagi. Jadi ini 11. Jadi 11.55. Jamnya itu ketambahan 2, 3, ini 5. Sebenarnya kalian ngitung yang ini aja udah ketemu nih. Teret. Ya kan? Yang ini. Oh, tapi bisa yang ini juga ya. Oh ya udah, berarti jamnya juga harus ditambahin. 1, 2, 3. Ya kan? 4, 5. Jadinya 5 jam. Maka jawabannya adalah yang A. Selesai. Nomor 11, Bima menyambung 3 batang bambu dengan cara dihimpitkan. Panjang bambu yang pertama itu segini, panjang bambu kedua segini. Panjang setiap ujung yang disambung segini, panjang bambu setelah disambung segini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Alright. Jadi, pertama, kita mau jadiin ke sentimeter dulu ya. Ini jadiin sentimeter. Ini jadi 365 cm, ini udah sentimeter. Ini jadi 15 cm. Lalu yang ini jadi 992 cm. Apakah benar bambu yang ketiga itu 225? Oke, kita cek. Pertama kita tambah dulu ya. Yang bambu pertama dan kedua, jadi 365 ditambah 375, hasilnya adalah 0, ini 1, 4, ini 1, 7. 740. Nah, 740 ini ditambah berapa, lalu dikurangi yang bagian disambung itu, yang nanti ketemunya adalah 992. Ini 740, tapi ingat semuanya kan setelah disambung kan 992. Di 992 kita kurangin dulu sama tali yang udah ada, berapa tuh? 992 kurangi 740. Jawabannya adalah 252. Nah, kalau berhimpit, misalnya ada 3 nih, ada 3 tongkat gini atau kayu, itu yang berhimpit cuma 2 ya. Yang berhimpit cuma 2, jadi di sini 15, di sini 15. Kan itu nantinya kalau mau ngitung dari 3 kayu yang disambung menjadi sambungan utuh jadi berapa gitu, itu kan kita kurangin sama 30. Nah, kalau kita mau cari panjang kayu yang ketiga, berarti ini kita tambah dengan 30, karena ini 15 tambah 15 kan 30. Sama dengan berapa? 282 cm, berarti bukan yang satu ya. Atau gini, kalau mau double check, kalian double checknya barengan sama Kak Neyu. Tadi berapa? 2, 3, 6, 5. Bentar, ini tulis dulu. Tambah 282. Kita buka kalkulator bareng-bareng nih. Ini 365 tambah 375 tambah 282 sama dengan, harusnya kan segini, tapi karena ada yang berhimpit 2 gini, 2 kan tadi masing-masing 15, jadinya kurangin 30, 992 deh. Sesuai kan ya? Tuh, sesuai ya, 992 cm. Jadi yang satu ini harusnya 282, jawabannya jangan pilih yang ada satunya. Terus, panjang seluruh sambungan bambu. Panjang seluruh sambungan bambu. Sini mana? Oh, sambungannya. Sambungannya itu harusnya berapa? 0,3 ya. Kan ini tadi masing-masing kan 15 tambah 9, 15 kan 30 cm. Atau kalau jadiin meter 0,3 meter. Jadi ini bener. Yang ada 2-nya. Ya udah yang C.
Kalau mau double check, yang nomor 4 ini selisih panjang bambu pertama dan ketiga. Pertamanya segini, ketiga segini. Kalau kalian kurangin berapa? Wait. Kita hitung kalau dikurangin berapa. Pertama kan 365, ini 282. Ya harusnya. Bentar, apa jangan-jangan nggak ada jawabannya nih? Bentar. Tadi udah benar. 280. 3 tuh jumlah panjang bambu kedua dan ketiga. Kedua, kan cek dulu ya, yang ketiga itu jumlah panjang bambu kedua 372 dan ketiga 282. 4, 5, 6, 654. Yang benar cuma 2. Yang benar cuma 2 nih. Oke, kita simpan dulu, nanti Kak cek lagi ya. Terus nomor 2. Lani berangkat dari rumah ke sekolah pada pukul 5:58. Ia diantar ibunya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Bel tanda masuk sekolah berbunyi pada pukul 7. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Lani tiba di sekolah pukul berapa? Nah, ini masih yang paling gampang, sederhana ya. Jadi kita mau cari waktu, itu kan jarak bagi kecepatan. Jarak bagi jarak bagi kecepatan 18, kecepatannya 45 km per jam. Sama-sama kita bagi 9. 2/5 jam kali 60 ya, biar jadiin menit, 24 menit. Nah, 24 menit itu kita tambahin sama waktu berangkatnya pukul 5:58 ditambah 24 menit. 2 ini 806. Karena 05 ya, belum 06. Karena tidak ada menit ke 82, maka kita kurangi 60. Itu ketemunya adalah ini 2, ini 2, ini 06 jadinya. Jadi 06 lebih 22. Iya benar. Waktu yang ditempuh Lani untuk sampai di sekolah adalah 24 menit. Yes, betul. Ada 1 dan 2-nya. Ada 1 dan 2. Ini sama-sama ada 1 dan 2. Lalu 3 atau 4 yang ketiga. Lani terlambat sampai di sekolah. Enggak ya, karena dia sampai di sekolah pukul segini, sedangkan belnya pukul segini. Berarti tidak. Terat. Yang nggak ada 3-nya, jawabannya adalah yang B. Selesai. Nomor 13, Pak Burhan mempunyai kolam renang seperti pada gambar tersebut di pinggir kolam. Bagian pinggir kolam mempunyai lebar yang sama. Selisih keliling antara sisi luar dan dalam pinggir kolam adalah, kita cari yang paling luar dulu ya. Ini kan persegi. Sisinya 6 meter, berarti kelilingnya tinggal 6 kali 4. Ini bagian luar dulu. Luar itu pakai oranye deh, biar sesuai. Ini luar 6 kali 4, 24 meter nih kelilingnya. Terus bagian dalam, kalau dari sini ke sini itu 6. Di sini kan juga 6 meter nih. Nah, ini jaraknya itu 0,5. Di sini 0,5, di sini 0,5. Berarti sisi bagian dalam itu berapa? Caranya adalah 6 dikurangi 0,5 dikurangi 0,5. Atau 6 dikurangi 1. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Bagian dalam 5 kali 4. 20 meter. Selisihnya adalah 4 meter. Jawabannya yang B. Selesai. Nomor 14 yuk. Perhatikan ilustrasi berikut. Papan tulis berukuran panjang 240 cm dan lebar 2/3 dari panjang. Langsung bikin ilustrasinya aja kali ya. Ini
Ini 240 cm. Lebarnya 2/3 dari panjang, jadi 20/3 kali 240. Ini coret berapa? Ini 1, ini 80, berarti 160 cm itu lebarnya. Terus papan tulis tersebut dibagi menjadi 2 sama luas. Ini ya. Salah satu bagian dibuat menjadi papan. Oh, ini kayak papan tulis zaman Kak nih SMP nih. Kapankah itu? Pokoknya gini. Itu berpetak. Terus lebar papan tulisnya segini, bener nggak? Bener, 160. Yang nggak ada satunya keliru. Terus ini 1, ini 4, 3 atau 5. Luas papan tulisnya segini. Luas papan tulisnya semuanya ya. Jadi 240 dikali 160. Luas papan tulis 240 kali 160 dari panjang kali lebar itu 38.400 bener. Jadi yang ada 3-nya, yang ada jawabannya. Coba kita cek yang 5 ya. Luas papan tulis yang tidak berpetak adalah luas papan tulis yang tidak berpetak. Oh iya, ini 5 kan salah ya. Teror keliru. Sudah selesai, jawabannya yang A. Nomor 15, sebuah taman berbentuk seperti pada gambar. Di tengah taman dibuat bak pasir berbentuk belah ketupat. Oke, ini bak pasir. Dengan ukuran diagonal pendek 4 meter. Diagonal pendeknya 4 meter. Ini 4. Dan diagonal panjang 2 kali lipat dari diagonal pendek. Ini 2 kali lipat, berarti 4 kali 2, 8. Selebihnya ditanami rumput gajah. Oh, yang hijau itu rumput gajah. Luas yang ditanami rumput gajah. Oke, berarti tinggal luas perseginya, yaitu sisi kali sisi atau 16 kali 16. Itu berapa? Terus, kalau udah kita cari luas belah ketupatnya, itu kan D1 kali D2 bagi 2. Ini rumusnya. Ini tadi rumusnya sisi kali sisi. D1-nya 4, D2-nya 8, bagi 2, 16. Ya, ini bentar. Karena satuannya beda semua, jadi kita pakai cara cepatnya ya. Ini 6 kali 6, itu kan 16, berarti, 36. Jadi, belakang sendiri pasti 6. Berapa? Belakangnya 6 gitu kan. Meter persegi, ini meter persegi. Nah, langsung kita lihat satuannya. 6 kurangi 6 berapa? 6 kurangi 6. 0 kan? Berarti jawabannya yang C. Bener kan? Kita cek ya. Jangan-jangan salah tuh kan, malu-maluin ya nanti. Kita cek. 16 kali 16 itu berapa? 256 bukan? Ya, 256 meter persegi. Nah, 256 kurangi 16. 0. Wis, betul dong. Jadi tadi pakai cara kira-kira. 6 kali 6, 36, tulis 6-nya aja. Terus ini tadi 16. Nah, lihat satuannya. 6 kurangi 6, 6 kurangi 6 tuh 0. Jadi langsung pilih yang belakangnya 0 gitu. Nggak usah ngitung kelamaan. 15 sudah. Nomor 16. Keliling bangun tersebut adalah, ini adalah 3/4. Jadi 3/4 kali pi kali diameter atau kali 2R deh. 3/4, pi-nya 22/7 kali 2, R-nya 98. Lalu kita coret 1, ini 14. Lalu ini 11, ini 2. Markicot. Dah nih. 3 kali 11 kali 14. Ini satuannya juga beda semua, ya udah kita fokus ke satuannya aja. 3 kali 1 kali 4 berapa? 3 kali 1 kali 4 sama dengan 12. Berarti belakangnya 2. Gini. Tapi ini belum selesai. Ingat kalau keliling lingkaran yang nggak utuh itu harus kita tambah sama diameternya. Nah, kalau jari-jarinya 98 cm, maka diameternya sama dengan 196 cm. Ini kita tambah gini. Yang belakangnya 8. Jawabannya adalah yang D.
Coba kita hitung yang bener ya. Ini tadi cara ngawang. Oke, 3 kali 11 itu kan 33, lalu 33 kali 14 berapa? Hitung guys. 33 kali 14. 462. Mana tadi? Ini 462, ini 8, ini 5. Wih, bener kan? Dan 16, nomor 17. Pak Joko membuat taman di halaman rumah seperti pada gambar. Di sepanjang sekeliling taman ditanami bunga matahari. Jarak tanam antar bunga matahari 30 cm. Banyak bunga matahari yang dibutuhkan adalah karena yang ditanyakan, karena yang mau ditanam bunga mataharinya itu di sepanjang keliling. Berarti kita cari kelilingnya. Keliling 1/4 lingkaran. Jangan lupa nanti ditambah sama diameternya. 1/4 kali pi kali 2 kali r. 1/4 kali 22/7 kali 2, r-nya 210. Terus kita coret-coret. Di satu ini 30, ini 2, ini 11. Ini 2, coret sama ini deh. Berapa nih jadinya? 1 kali 11 kali 1 kali 30, 330. Is that right? 11. Buahnya udah habis. 330 cm ditambah sama diameternya. Kalau R-nya 210, berarti D-nya 420. Tambahin ya, sama dengan berapa tuh? 420 tambah 330, 5, 7. 750 cm. Nah, ini kan yang mau dipasang bunga matahari jaraknya 30 cm. Jadi 750 bagi 30 cm. Coret-coret 70. 5 bagi 3 sama dengan 25 buah. Tambah 1 enggak, ayo? Ya enggak dong, karena di opsi kan enggak ada 26. Iya, tapi alasannya bukan itu. Ini adalah bangun tertutup, enggak ada pintunya. Yang ditambah 1 itu kalau ada pintunya. Misal, di salah satu sisi diberi pintu 2 meter. Nah, setelah kalian hitung kelilingnya, ini kalian kurangi sama pintunya dulu, berapa? Terus hasilnya dibagi dengan jaraknya, habis itu tambah 1, karena itu ada pintunya. Kalau ini nggak ada pintunya, jadi nggak perlu tambah 1. Jawabannya yang C. Nomor 18, apa ya bangun ini? Sifat bangun layang-layang yang tepat ditunjukkan oleh memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Ya, betul. Teret. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yoi, jadi jawabannya yang A. Memiliki 2 simetri lipat nap, layang-layang cuma punya 1. 19, besar sudut X. X, Z, Y. Nah, kalau ingat kayak gini tuh Kak Nih inget siswa offline. Satu kelas tuh nggak ketemu pas itu. Karena yang nggak ketemu tuh jawabannya kok banyak banget ya Kak, nggak ada di opsi gitu. Ternyata mereka itu nyambungnya sudut X, Y, Z itu sudut X tambah sudut Z tambah sudut Y, gitu nyambungnya tuh. Padahal yang dimaksud sudut X, Z, Y itu gini. X-nya di sini, Z-nya di sini, Y-nya di sini. Jadi sudutnya tuh yang ini. Tuh, yang ada di tengah ya. Gini maksudnya. Nah, ingat kalau segitiga, mau segitiga sama kaki, mau segitiga siku-siku, mau segitiga apa satunya sama sisi, itu semuanya 180 derajat. Dan kalau siku-siku gini 90 derajat. Maka kalau misalnya kita mau nyari sudut yang ini, berarti 180 derajat, kurangin ini, kan gitu. Kurangin 42. Nah, hasilnya adalah 48 derajat, yang B. Selesai. Nomor 20. Anton membuat kotak mainan berbentuk kubus tanpa tutup seperti pada gambar. Setengah dari sisi tegak bagian luar kotak mainan dicat berwarna hijau bagian luar. Oke. Plus permukaan yang dicat warna hijau berarti yang ini ya. Tapi yang dicat cuma setengah dari sisi tegak bagian luar. Sisi tegak bagian luar. Yang ini. Atapnya nggak ada loh ya. Jadi yang kita hitung cuma sisi tegaknya aja. Ini bentar, mikir cara cepat. Ini bisa kalian hitung. Ini bisa kalian hitung
sebagai balok, bisa kalian hitung sebagai kubus. Nah, di sini Kak Nay mau hitung sebagai kubus aja biar cepat. Ini kan yang dihitung cuma sisi tegaknya. Ingat kubus itu punya 6 sisi. Sisi tegak, sisi alas 1, sisi atap 1, yang 4 ini sisi tegak. Nah, kalau yang ditanyain cuma bagian sisi tegak, itu kan nyari luas permukaan sisi tegak. Itu sama dengan 4 kali sisi. Oh my god. Ih, mau habis. Tintanya mau habis, guys. Sisinya berapa? 42 kali 42. Nah, karena ini setengahnya, tahu dari mana? Lah ini setengah itu kan 1/2 ya. Berarti kali setengah, atau setengahnya taruh depan, nggak apa-apa tuh. Coret, ini 2, ini 1. Jadi 2 kali 42 kali 42. Nggak usah dihitung, langsung aja. 2 kali 2 kali 2 berapa? Satuannya pokoknya yang dikaliin. Belakangnya 8. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2 8. Bla 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 8. Yang D jawabannya. Kayak orang nggak niat ngitung ya. Ya gimana ini bisa cara cepet kan biar nggak lama maksudnya. Luas permukaan yang dicat hijau. Tadi sampai sini udah paham kan? Udah lah ya. Kalau belum paham ulang lagi. Ini kalau kalian hitung 2 kali 42 kali 42 kali 2. Duanya cuma 1 kali. Tuh 3528. 3528 3528 ya sentimeter persegi. Yang di tadi yang kalian maksud jadi balok itu karena kan ini kalau 42 ini 42, ini setengahnya kan 21, kan jadinya balok, malah lebih ribet nanti kalian hitungnya. Udah gini aja biar cepat. Nomor 21, yuk 21. Neus. Perhatikan gambar berikut. Lina mempunyai akuarium seperti pada gambar. Ia menambahkan air pada akuarium sampai penuh menggunakan ember. Volume rata-rata air pada ember seperti tertulis pada gambar. Ini maksudnya. Banyak air yang dituang Lina pada akuarium ada sampai penuh ya. Sampai penuh. Oke. Kalau sampai penuh berarti kan panjangnya, salah. Panjangnya itu kan 60. Lebarnya 30. Tingginya, kalau tinggi akuarium sih 50 cm, tapi tinggi airnya udah ada 10 cm, berarti kurang 40 cm. Nah, yang kita hitung tuh ini, karena kan untuk penuh, berarti kan kita hitung aja kurang berapa kan. Volume kubusnya dengan tinggi yang baru ini 40 cm, kita bagi dengan volume ember. Ini volume aku, not me, akuarium, aqua. Oke. 60 kali 30 kali 40 dibagi 3000. Atau gini formatnya. Ini hapus ya. Bagi itu kan sama dengan per. Jadi volumenya itu tadi kan 60 kali 30 kali 40 dibagi 3000. Udah cerat-cerat aja, market cerat. Tiganya habisin. Udah tinggal 6 kali 4 24 ember. Dah, B jawabannya ketemu. Gambar tersebut menunjukkan pasangan antara alas dan tutup kubus. Gambar yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke. Ini benar. Ini tentu saja salah. Oke, yang nggak ada duanya. Langsung lihat opsi yang nggak ada dua. Harusnya yang nggak ada duanya, yang ada duanya salah. Jawabannya yang C. Dah, selesai lagi. Nomor 23 nih, pencerminan. Gambar sebenarnya yang menghasilkan bayangan tersebut adalah mari kita pikir. Apa jawaban kalian? Wah, benar sekali. Betul nggak dijawab. Yang A kayaknya. Ini bukan. Yes or no? No or yes? Yes, misal saya ini kalian nih lagi bercermin gitu kan. Terus ini bayangan kalian gitu. Kalian anggap aja diri kalian tuh huruf H. Kalian huruf H ya. Nah, berarti kan ini harus sama.
Ya, ini udah benar nih, kesini nih, kesini udah benar. Sini kesini nih, kesini udah benar. Ya udah, yang A jawabannya. Tuh. Dilihat lagi nih opsinya. Pasti yang paling sesuai tetap yang A. Kenapa, Bel? Tuh udah ya. Terus kita ke nomor 24. Berdasarkan gambar tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, ini jika ini maka ini. Kalau titik koordinat D itu ini, apakah benar bentuk layang-layang? Ini A, B, C. Sekarang yang D. Negatif 2, negatif 3. Negatif 2 itu kan X, negatif 3 itu Y. X-nya di sini, Y-nya di sini. Jadi gini. Apakah bentuk layang-layang? Mari kita sambung menyambung menjadi satu. Aneh, bukan. Bukan. Nggak ada satunya. Surat salah. 2 jelas benar. Oke. Kok tahu? Beli ini? Jelas-jelas ada 2 ya. Kita pilih 3 atau 4. Negatif 4, negatif 5. Negatif 4 di sini, negatif 5 di sini. Apakah benar jadi trapesium sama kaki? Sambung menyambung. Oh, tentu saja tidak. Jadi sambungannya kurang bagus. Oh, tetap nggak bisa. Bukan ya, karena kalau kalian sambungin gini, 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 oh bukan. Mencang ini loh, harusnya kan ini gini sejajar titiknya. Berarti yang ini dong, negatif 5, negatif 5 dan negatif 4, ya kan? Ya, negatif 4-nya Y. Oke. Kalau kita sambung menyambung, pasti bener. Pasti tuh. Ya, over lagi. Ini tuh materi kelas 4, cuma di banyak banget sekolah yang nggak ngajarin ini, dapatnya di kelas 6. Jadi kalau misalnya kalian merasa, aku tuh nggak pernah diajarin ini loh kak, tapi kok muncul gitu ya, memang biasanya di skip sih yang ini. Karena cenderung mudah. Jawabannya 2 dan 4, yang D. Lalu nomor 25, kita disuruh lihat tabel nih. Data tahun kelahiran anak usia sekolah RW 05 Desa Makmur. Kita lihat yang beda aja ya. 4, 4, 4, 5. Wih, kita lihat. 2006. Ada berapa anak yang lahir tahun 2006? Ayo kalian lahir tahun berapa? 2006, 2006. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti ini keliru. Terus 2008. 1, 2, 3. Ini keliru. 2010. 2010 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi jawabannya adalah yang A. Dah. Koreksi lagi deh. Dikoreksi sendiri ya. 26. Nah, kalau soal kayak gini tuh sebenarnya nggak usah kita bahas karena yakin kalian udah bisa. Jumlah siswa paling sedikit kelas 1. Apakah betul? Ayo kita hitung. Ini ada di tengah-tengah antara 8 dan 10. Jadi ini 9. 9 tambah 16 berapa tuh? 25. Ini 25, 25. Ini 13. Ini 14, 27. Ya, 28. Terus ini 12 dan 15, 27. Aku beda. Terus ini 18 tambah 8, 26. 18 tambah 8, 26 ya. Terus yang ini 15 tambah 13, 28. Jumlah siswa paling sedikit adalah kelas 1. Oh iya, betul sekali. Banyak siswa kelas 2 sama dengan kelas 4. Oh iya, betul sekali. Yang ada 1 dan 2, B. Selesai. Lainnya nggak ada 1 dan 2 kan? Coba kita lihat 5, bener nggak? Selisih siswa laki-laki dan perempuan paling banyak di kelas 5. Harusnya udah pasti bener sih. Harusnya. Ya kan? Udah kalian hitung aja tuh, karena yakin sih jawabannya yang B. Terus yang nomor 27, jumlah siswa kelas 6 SD Mekar adalah 60 anak. Pernyataan yang sesuai adalah, oke, kita lihat. Ini kan 25%.
Ini 20% ya, karena ini dibagi gini. Ini 50, 30 tambah 20 kan 50. Lalu ini 10%. Ingat kalau setengah gini tuh 50%. Jadi 25 tambah 10 tambah 15 harus 50%. Lalu yang ungu sama merah kalau ditambah juga harus 50%. Semuanya itu ada 60 anak. Nah, kita cek yang ini, jumlah siswa yang suka warna hitam dan merah. Hitam dan merah. Kalau ditambah berapa? Kan jumlah ya, berarti ditambah 10 tambah 30 itu 40 per 100 kali 60. Kenapa per 100? Karena yang diketahui itu semuanya kan 100%. Terus ini kita coret 24. Harusnya 24. Salah. Selisih siswa yang suka warna biru dan ungu. Selisih biru dan ungu. Selisihnya itu 25 kurangin 20. Berarti 5 ya. 5 per 100 kali 60. Seret. Seret. Ini 1, ini 2. 6 bagi 2, 3. Ya bener. 3. Ya, berarti yang B. Kalian mau double check lagi boleh. Silahkan untuk dicek C dan D gimana. Apakah benar ataukah salah? Yang jelas jawabannya B ya. Lalu ke yang nomor 28. Diagram batang sesuai dengan data tersebut adalah, oke, karena ini gampang. Silahkan kalian lihat ini datanya. Post atau kalian screenshot aja. Atau kalau kalian punya filenya boleh dibuka. Terus ini A. Ini B. Ini C. Ini D. Nah, jawaban kalian yang mana tuh? Pikir sendiri ya, karena gampang. Silahkan dihitung sendiri. Lalu nomor 29. Rata-rata tinggi badan Rani, Siti, Ella, Sony, dan Dani adalah 154. Tinggi badan Rani segini, Siti segini, Ella segini. Tinggi badan Sony 2 cm lebih tinggi daripada Dani. Tinggi badan Dani adalah berapa? Ini ada berapa anak tuh? Waga, 4, 6. 6. Berarti 6 kita kaliin sama 154. Kok 6 sih? Tuh, Waga, 4, 5 ya. Mohon maaf, udah belibet nih. Butuh air. Kalian kan 770. Nah, itu udah ada Rani segini, Siti segini, Ella segini. Berarti dikurangi hasil jumlahnya ini. Jadi 770 kurangi 460. Ini 310. 310 ini adalah tinggi badannya Sony tambah Dani. Nah, masalahnya tinggi badan Sony itu 2 cm lebih tinggi daripada Dani. Tinggi badan Dani berapa? Berarti Dani itu kan lebih rendah, lebih pendek daripada Sony. Maka ini kita kurangkan dengan 2. Terus 308 kita bagi 2. Ambil selisihnya dulu ya tadi, 154 cm. Jawabannya adalah yang D. Kelas nomor 30. Nomor 30. Kayak 50 menit ya, iyalah ngebut. Bentar ada motor lagi. Perhatikan hasil pengukuran kaos peserta KOSN SD Sembada. Hasil pengukuran tersebut belum termasuk 3 siswa yang tidak berangkat. 2 siswa yang tidak berangkat memilih menggunakan L dan 1 siswa memilih XL. Modus ukuran kaos peserta KOSN adalah berapa? L-nya ketambahan 2, XL-nya ketambahan 1. Oke, kita cari yang S dulu nih, berapa? S-nya 1, 2, 3, ada 3. Kita tulis 3. Lalu yang M ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang L ini ada 1. Salah, memilih hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ketambahan 2. Ini 10. Lalu yang XL bukan yang belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
Berarti modusnya adalah yang C. Selesai. Oh ya, tadi yang nomor yang belum ketemu berapa tadi? Mana tadi? Nomor berapa ya tadi? Yang kan bilang, udah nanti kita cek lagi gitu. Yang belum ada jawabannya. Lo. Mana tadi? Ini? Ya bukan ya? Bukan. Ini bener. Oh ini ya tadi yang nggak ketemu. Wait. Atau gini. Atau ini maksud yang buat soalnya keliru kali ya. Jadi kalau kita anggap satu tuh benar. Berarti kalau kita anggap satu benar, kemungkinan 3 atau 4 itu juga benar. Misalnya, panjang bambu ketiga kan 225. Berarti panjang bambu pertama 365, panjang bambu kedua itu 372, panjang bambu ketiga itu 225. Misal ya, ini misal. Terus ini jumlah panjang bambu kedua dan ketiga. Kalau ditambahin berapa? Tambah 225, 79, 579. Enggak juga. Selisih panjang bambu pertama dan ketiga. Ini 225. 0, ini 4. 140 loh, enggak juga. Terus gimana ya? Jumlah panjang. Bentar, kan ya tulis di sini. Yang ketiga tadi ketemunya adalah 282. 4 selisih panjang bambu pertama dan ketiga. Harusnya itu 365 kurangi 282. Ini kan 3. Ini 83 ya harusnya. Kok 43 tadi Kak Nen nulisnya? Walah, ini tadi ya error, harusnya 83. Nih, salah ngitung. Anggap aja bonus ya, karena nomor 4 keliru. Bonus. Atau kalian mungkin pakai cara lain malah ketemu. Who knows? Silahkan buat komen, because nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Siapa tahu di sini kalian juga ada yang salah. Jadi kalian kalau misalnya menemukan mana salahnya, silahkan chat me or comment or hubungi aja, Kak, aku caranya gini ketemu kok, Kak kata guruku gini loh caranya dan itu benar ketemu. Oh ya udah, boleh kalian laporan ke Kak Nay, siapa tahu Kak Nay yang kurang ilmu. Oke. Nah, udah selesai kan nih sampai nomor 30. Oke, terima kasih sudah datang hadir menemani malam Kak Nay ini. Sekarang pukul 10:17. Nanti Kak Nay upload yang lain kalau misalnya sempat. Selamat belajar semuanya. Terima kasih sudah bergabung. See you in the next video. Bye. Kak Nay love you.